Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Kita pun akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan menjadi sumber kekuatan bagi kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita. Bahkan firman Tuhan jugalah yang akan terus menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu. Pagi hari ini ya Tuhan, kami menaikkan segala puji syukur atas begitu besar kasih setia-Mu, rahmat dan anugerah-Mu, berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, pertolongan dan juga bahkan pemeliharaan Tuhan atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau yang singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus, urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap, mengerti, dan juga melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Yohanes 14 ayat 15. Saya bacakan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jemaat dikasih Tuhan, sebelumnya kita tahu bahwa Tuhan itu lebih dulu mengasihi kita. Tuhan menyatakan kasih-Nya ketika kita masih berdosa. Ya, Yohanes 3:16 ya, karena begitu besar kasih Allah, Ia mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, itulah Tuhan sudah menyatakan kasih-Nya kepada kita. Jadi tidak ada alasan untuk meragukan kasih Tuhan. Karena Tuhan bukan hanya mengatakan saja kalau Dia mengasihi kita, tetapi Tuhan menyatakan kasih kepada kita dengan cara Dia datang ke dunia jadi manusia dan akhirnya Dia memberi dirinya mati di atas kayu salib. Nah, jadi itulah bukti cinta kasih Tuhan kepada kita. Nah, kalau Tuhan sudah menyatakan kasih-Nya kepada kita, bagaimana tanggapan kita? Kita seringkali mengatakan, aku mengasihi Tuhan. Ya, seringkali kita juga menyanyikan pujian yang ada liriknya atau syairnya mengatakan tentang mengasihi Tuhan. Aku tresno Yesus. Ya, jeru-jeru banget. Ya, ada banyak lagi ya hal-hal yang lain, intinya menyatakan bahwa kita mengasihi Tuhan. Tetapi itu tidak cukup. Kalau hanya ucapan di bibir saja, ya itu tidak cukup. Kenapa? Kalau engkau mengasihi Tuhan, engkau juga harus membuktikan kasih itu di dalam perbuatan. Jadi firman Tuhan pagi ini katakan, jikalau kamu mengasihi aku, jikalau kita mengasihi Tuhan, apa yang harus kita lakukan untuk menyatakan kasih kita kepada Tuhan, untuk membuktikan bahwa kita betul-betul mengasihi Tuhan? Perhatikan, kamu akan menuruti segala perintahku. Nah, itu perkataan Tuhan Yesus. Kalau saudara dan saya mengasihi Tuhan, sudah semestinya kita menuruti segala perintahnya. Apa perintahnya? Kita punya Alkitab. Coba buka Alkitabmu. Coba baca renungkan firman-Nya. Di situ ada banyak sekali janji-janji Tuhan. Di situ juga ada perintah-perintah Tuhan yang harus kita kerjakan. Nah, dengan kita senantiasa melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, berarti kita sedang menunjukkan di hadapan Tuhan kalau kita mengasihi Tuhan dengan sungguh. Ya, jadi ini menjadi catatan buat kita. Ya, kita tidak bisa mendustai Tuhan. Kadang-kadang kita mengatakan mengasihi Tuhan, tapi nggak pernah mau melakukan perintah Tuhan.
nggak pernah mau berdoa, nggak pernah mau ibadah, nggak mau lagi melayani Tuhan. Nah ini contoh ya bagaimana seharusnya mengasihi, bukan hanya seperti itu. Bukan hanya ucapan di mulut saja. Lah aku sibuk kok, lah aku repot kok, lah kebutuhanku banyak kok. Alasan akan banyak sekali sudah dikasih Tuhan. Padahal Tuhan sudah menjanjikan, kalau kita mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, semuanya ditambahkan. Ya, bukan berarti kita nggak bekerja, nggak usah kerja aja kalau gitu. Bukan. Sesuai dengan panggilan. Nah, tetapi bukan berarti kalau sudah bekerja tidak bisa menyatakan kasih kepada Tuhan dengan menuruti perintahnya. Ya, artinya begini, dunia tempat engkau bekerja itu ladang pelayananmu. Di sana engkau harus jadi terang, di sana engkau jadi berkat. Ya, itu kan yang diperintahkan Tuhan supaya engkau jadi garam dan terang dunia. Ya, tidak harus jadi pendeta, jadi majelis, tidak selalu harus demikian. Itu juga baik. Tetapi sekali lagi tidak semua harus seperti itu. Dengan kata lain, dimanapun Tuhan tempatkan kita, itu ladang kita, di mana kita harus jadi garam dan terang dunia. Itu kan perintah Tuhan. Nah, kalau engkau melakukan itu, hidupmu jadi berkat bagi orang lain. Orang-orang suka dengan kehadiranmu, bahkan mereka senang dengan engkau karena kepribadianmu, karena engkau orang yang penuh kasih. Nah, itulah yang dikehendaki Tuhan, supaya dunia boleh melihat kasih Tuhan terpancar melalui hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, firman Tuhan jelas mengatakan, kalau engkau mengasihi Tuhan, ayo lakukan perintah Tuhan. Jadi jangan ngejar keinginan sendiri. Jangan hanya ingin atau melangkah mengikuti keinginan hati kita masing-masing. Tidak. Belajar untuk dengarkan Tuhan. Belajar untuk mengikuti perintah Tuhan. Karena kalau engkau mengasihi Tuhan, tidak ada alasan lain. Engkau harus melakukan segala perintahnya. Nah, dengan demikian maka Tuhan akan melihat bahwa engkau sungguh-sungguh mengasihi Dia. Dia sungguh-sungguh mengasihi kita, bahkan mau mati di atas kayu salib bagi kita. Dan saatnya kita pun mengasihi Tuhan dengan kita menuruti segala yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Engkau sudah menyatakan cinta kasih-Mu yang begitu besar. Dengan Engkau datang ke dunia. Dengan Engkau mati di atas kayu salib menebus kami dari kuasa dosa dan maut. Dan biarlah kami pun akan menjawab pernyataan cinta Tuhan yang begitu besar. Dengan kami bertobat dari jalan hidup yang lama. Dan saatnya kami hidup baru dengan mengikuti segala perintah-Mu. Karena dengan itu kami sedang menyatakan bahwa kami mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami tahu kami terbatas. Kami tahu seringkali kami belum bisa melakukan itu. Roh Kudus tolong kami. Kami mau Tuhan mengasihi Tuhan dengan selalu melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur. Menyerahkan hari ini hidup kami dalam tuntunan Tuhan. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan tetap semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.